Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sarana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan menambah wawasan keislaman kita, menambah ilmu, karena ilmu itu adalah imam bagi amal. Ada sebuah kata-kata bijak bahwa ilmu itu adalah imam bagi al-amalus shalih. Karena kalau tidak ada ilmunya, maka bisa jadi tidak benar amalnya itu atau sesat. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, walaupun dengan berbagai macam mungkin polemik ya, itu biasa. Semua orang berhak berpendapat dan punya pendapat. Yang memutuskan untuk kembali mengaji tatap muka juga baik, dan bisa jadi dalam pandangan Allah yang tidak memilih untuk mengaji atau mulai mengaji tatap muka itu juga bisa jadi baik. Intinya nawaitunya yang penting bahwa dia sedang menjaga dirinya, kan begitu. Dan kalau untuk ilmu kan juga bisa di mana saja. Jadi kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam catatan Allah di jam ini sama-sama anggota majelis pengajian ini dalam rangka beribadah pada Allah, itu yang paling penting. Baik, Ibu rahimakumullah, setelah 7 bulan, kata 7 bulan kita liburan haji. Ya saya baru sadar, maksudnya 7 bulan kok. Ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya ya. Khairan insyaallah, setelah 7 bulan kita vakum, tidak bertatap muka, maka insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yang 7 bulan yang lalu. Kita sampai di kisah Yusuf ya. Kita ambil pelajaran, temanya memang kisah Yusuf, tapi bertepatan itu ada di surah Yusuf hampir full. Maka pada kesempatan yang lalu kita sampai di ayat 26-27 itu adalah pernyataan saksi ahli. Kalau bagi kita gitu dalam hukumnya ya, saksi ahli karena raja di mana dia melihat atau misalnya atau mendapatkan gitu ya berita ini, beliau syahidun gitu di ayat 26-nya ya, di tengahnya. Di ayat awal 26-nya sih qala hiya rawadatni an nafsi. Di ayat 26-nya beliau atau Yusuf waktu itu membela dirinya. Dia bilang, dia yang menggoda aku. Maksudnya istrimu wahai raja yang menggoda aku. Wa syahida syahidun, dia sebagai seorang raja yang bijak karena istrinya mengaku benar atau menuduh si Yusuf yang menggodanya. Lalu Yusuf menyatakan, membela dirinya, menyatakan bahwa dia digoda oleh istrinya. Maka memang dalam beberapa riwayat diceritakan ini raja yang bijak, raja yang disenangi oleh rakyatnya, raja yang karismatik dan seterusnya. Sehingga dia wasyahida syahidun di ayat 26-nya. Dia mengambil saksi, tentunya tidak saksi mata. Kan begitu kita diceritakan di ayat yang sebelumnya 23 bahwa memang sudah aman sekali di mana di kamar mereka berduaan. Singkat cerita bahwa dipanggillah saksi ahli dan pendapat dari saksi ahli adalah di ayat 26 dan 27, yaitu apa? Ingkana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju itu ditarik berarti sobek itu dari arah depan, maka berarti yang betul perempuan itu, yang salah dari pihak laki-lakinya. Dia tentunya tidak dibilang oleh siapanya, kan begitu oleh raja. Kalau misalnya bajunya ditarik dari belakang yaitu 27-nya, maka berarti yang benar itu laki-lakinya, yang salah perempuannya. Itu cukup. Sebagai saksi ahli dia menyatakan hal itu. Lalu kemudian raja itu atau Al-Aziz melihatlah kenyataannya bagaimana, faktanya bagaimana, alat buktinya bagaimana. Falamma ra'a qamisahu, maka ketika beliau melihat bajunya ditarik atau sobek dari belakang, qala, langsung dia bilang innahu min kaidikunna, berarti ini adalah akal-akalannya.
tipu-tipuannya dari perempuan, maksudnya dari istrinya. Inna kaidakunna azim. Memang tipu-tipu itu mah luar biasa. Begitulah kan, artinya kan betul-betul luar biasa. Dia memang bersalah tapi dia langsung menuju depan pintunya itu, dia bilang, wahai suamiku, kan gitu ya, di ayat 925 gitu kan. Enggak ada balasan yang setimpal bagi orang yang merusak rumah tangga kita kecuali penjara saja. Coba, dia yang langsung membela dirinya, padahal dia yang salah. Tapi Yusuf juga membela dirinya. Nanti pembela dapat yang kita ambil adalah ternyata di waktu tertentu kita juga perlu membela diri kita. Jangan kita menerima saja disalahkan orang, difitnah orang, begitu kan. Ini Allah ajarkan kita juga perlu membela diri kita, harga diri kita, kan gitu. Makanya sampai kalau ada orang bermasalah tentang harga diri, ada dua ya kata Rasulullah, saya sudah sampaikan, selesaikanlah urusan kalian, baik yang berkenaan dengan mal, harta, atau ird, harga diri. Jadi arti kita tidak boleh menghinakan orang, memfitnah orang, sampai pertobatan itu akan terpending kan, kecuali kita mendapatkan gitu, atau menyelesaikan dengan meminta maaf. Oke, itu pernyataan rajanya. Tapi raja kemudian namanya juga pemimpin ya, dia kan takut juga ya kan, nama baik dan lain sebagainya, pasti malu lah. Kalau orang-orang beriman pasti malu kan dengan kasus ini. Maka dia minta ke Yusuf. Apa dalam ayat 29-nya? Yusuf, nanti dia akan bilang dua teman baik kepada Yusuf atau kepada istrinya. Kalau kepada Yusuf, katanya Yusuf a'rid an hadza. Apa artinya? Sub, berpalinglah dari ini. Maksudnya apa? Sub, jangan diperpanjang ya. Sub gitu kan, udahlah ya, kan gitu kan, udahlah, nggak usah kita bicarakan lagi. A'rid an hadza, kan malu bu, namanya raja, kan gitu. A'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki. Terus dia bilang sama istrinya, kamu minta ampun lah terhadap Tuhanmu. Itu dia bilang, memang dia raja yang baik sekali kan. Oh, kalau enggak ini udah tampar itu istrinya kan gitu kan. Betul sabar betul nih suaminya bu, udah benar dengan alat bukti begitu kan, dan itu telah ditetapkan dibenarkan oleh saksi ahli. Dia bilang wastaghfiri li dzambiki, minta ampunlah kamu terhadap dosamu ini. Innaki kunti minal khotiin, sungguh engkau termasuk orang yang salah wahai istriku. Itu Al-Aziz mengatakan itu. Ternyata bu, begitu sudah disimpan kan dia nggak bilang sama saksi ahli, istriku begini kan gitu kan, Yusuf enggak, dia simpan. Kalau ada kasus begini bagaimana kan begitu. Nah maka tapi ternyata bu, disimpan pun tetap gitu kan, keluar juga informasi itu, jadi bahan gosip juga. Ini nanti yang gosip siapa? Perempuan. Perempuan kalau suka gosip. Maka di sini ceritanya di ayat 30. Apa kata Allah? Wa qala niswatun fil Madinah, dan berkatalah niswah itu sama dengan nisa. Tapi kenapa Allah tidak pakai nisa? Karena pasti ada perbedaannya. Nanti saya jelaskan bedanya. Jadi nisa kan ada surah An-Nisa bu, ini tidak pakai. Harusnya bisa saja wa qalat nisaun fil Madinah atau nisaul Madinah, berkatalah wanita-wanita kota itu, ya kan, atau negeri itu, maksudnya orang-orang Mesir itu. Apakah begitu? Enggak. Karena juga memang enggak mungkin begitu kan. Enggak mungkin apa? Karena nanti kan akan diundang. Masa seluruh wanita kota Mesir atau negeri Mesir diundang ke istana, kan enggak mungkin. Nah, maka niswah di situ saya jelaskan. Saya terjemahkan dulu. Wa qala niswatun fil Madinah, dan berkatalah wanita-wanita di kota itu. Apa kata mereka? Omong-omongannya, gosipnya ya kan bu. Imra'atul azizi turawidu fataha. Udah nyampe ke orang berarti berita ini. Apa itu? Imra'atul aziz, istrinya Aziz, perdana menterinya saya bilang. Jadi nanti ada raja lagi, ada raja di rajanya lagi ada, yaitu Malik. Nanti yang bermimpi bukan Aziz, yang bermimpi nanti yang ditakwil oleh Yusuf adalah Al-Malik kalau bahasa Qur'annya. Jadi mungkin istilah presiden dengan perdana menterinya, jelas pimpinan. Al-Aziz ini itulah istrinya yang menggodakan. Maka di sini waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha, katanya. Ejek kan? Di antara pembicaraan antar mereka adalah istrinya Aziz itu katanya mengganggu, menggoda fataha. Fatah itu istilah lain, istilah sopan untuk pelayan istana. Kita pernah ingat membahas surah Al-Kahfi
Nabi Musa kan juga berkata kepada fatahu ya kan, berkata kepada pemudanya, maksudnya kepada pelayannya atau muridnya dalam sebuah riwayat. Maka di sini juga begitu. Istilah fata, pemuda, istilah halusnya sama seperti kita kalau bilang sama bantu, bibi, itu kan halus sebenarnya ya, ibu, kakak dan seterusnya. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Dan jadi perbincangan bahwa istri Aziz ini menggoda fataha, menggoda pelayannya untuk dirinya. Qad syaghafaha hubba. Salah satu bahan ejeknya adalah udah membuat mabuk, udah menutup dia hubban, cinta itu. Kalau bahasa kita apa? Cinta buta. Cintanya buta. Terus innalanaroha fi dhalalin mubin, di akhir ayat 30, sungguh kita lihat dia itu dalam dhalal. Apakah sesat? Tidak selalu sesat. Sebelumnya Allah pakai istilah dhalal untuk Yakub kan, anak-anak Yakub bilang bahwa inna abana la fi dhalalin mubin, ayat 8. Dan tidak ada satupun ulama tafsir yang menyatakan dhalal di sini adalah sesat. Tapi kalau di surah Al-Fatihah ya waladhdallin, sesat. Di surah Ad-Duha gimana? Wa wajadaka dhallan fahada. Jadi makna dhal itu dalam bahasa Arab banyak Bu, begitu. Di surah Al-Fatihah disepakati itu artinya sesat. Di surah Ad-Duha diartikan apa? Bingung. Jadi ada sesat, bingung, ada keliru. Maka kalau dalam surah ini, di surah Yusuf yang paling tepat menerjemahkan inna abana la fi dhalalin mubin, waktu saudara-saudara Yakub bilang bapak kita ini memang keliru betul, kan begitu. Artinya keliru, nggak mungkin sesat, dia seorang nabi. Kan Yakub itu sudah jadi nabi Bu, begitu kan. Nah begitu juga gitu kan, ketika wanita-wanita membicarakan istri raja yang telah menggoda itu, yang telah sedang bercinta buta atau cintanya buta, nggak lihat-lihat orang, bercinta sama siapa kek, sama pejabat lain kek, dan seterusnya umpama. Innalanaroha fi dhalalin, keliru betul dia, masa mau bercinta sama pelayan, kan belum tahu gimana ganteng Yusuf. Buktinya begitu mereka tahu, nanti teriris-iris jari mereka, saking gantengnya, kan saking menariknya gitu. Nah maka yang saya ingin jelaskan, ayat ini tidak pakai nisa. Nisa itu sekumpulan wanita umum, mau sekomplek, mau sesama wali murid, mau sesama suku Minang, Aceh dan lain sebagainya. Nah di sini begitu kan, pakainya niswah. Niswah itu digunakan Bu untuk menggambarkan sekelompok wanita yang punya satu visi misalnya, punya satu latar belakang misalnya, punya satu hobi misalnya, itu disebut niswah. Nah maka yang lebih logis kita memahami ayat ini, berarti santernya berita ini begitu kan, itu santernya berita bahwa istri raja menggoda, mengganggu gitu kan pemuda atau pelayan dari istana, berarti bukan wanita luar istana. Karena berita itu kan masih di dalam istana, berarti siapa Bu? Perempuan-perempuan, istri pejabat istana lah. Kalau bahasa kita dharma wanita, ya, atau wanita bayangkari, gitu ya, kan banyak istilahnya. Nah itu niswah, karena pakainya bukan nisa. Dan ini memang pas, memang ya bahasa Al-Quran yang memang Allah udah tahu bahasa yang tepat. Nanti kan diundang mereka. Manalah wanita-wanita umum bisa masuk ke kerajaan atau ke istana Bu? Kan orang-orang tertentu yang bisa masuk istana. Ya kan? Nah maka sangat logis sekali, Al-Quran sangat memang lebih bisa kita pahami begitu kan, bahwa niswah ini adalah sekelompok wanita yang punya satu gitu kan, berarti sama-sama istri pejabat ini kayaknya, karena kan waktu itu gitu kan yang tahu cuma orang istana kan begitu. Yusuf tahu, tentunya jadi pembicaraan ketika panggil saksian begitu kan. Nah maka di sini gitu kan, istri raja itu ternyata sudah jadi bahan gosip, bahan pembicaraan, bahan ribah kan begitu kan. Ribah itu memang zikruka akhika ya, akhaka, menyebutkan tentang saudaramu, tentang orang lain begitu kan. Biasanya menyebutkan apa? Pasti yang buruk atau yang negatif
Nah, ketika sahabat bilang, Rasul, kalau benarlah berita itu, memang berita buruk, berita jelek tentang seseorang, tapi benar. Ya kan benar, istri raja itu memang gitu kan mengganggu gitu kan pelayannya. Kata Rasulullah, kalau nggak benar namanya buhtan, fitnah bahasa kitanya. Kalau nggak benar fitnah, itu jelas berdosa sekali. Tapi ternyata bukan sampai di situ dosa gitu kan, tentang ngomongin orang kan gitu. Tapi yang benar pun kata Rasulullah, kalau orang yang dibicarakan aibnya itu tidak tahu, tidak suka, maka itulah ghibah. Dan itu asyaddu minaz zina, lebih dahsyat daripada zina. Kenapa? Karena kita berurusan dengan orang lain. Maka Rasul kan sering selesaikanlah urusan kalian dengan orang lain. Artinya meminta maaf, kan begitu dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya juga dibahas sih para ulama-ulama gitu ya. Artinya apakah kalau kita ngomongin orang gitu kan, kita perlu bilang sama orang itu gitu loh. Ngomongin sesuatu yang benar kan begitu kan, itu ulama mengatakan ada yang mengatakan keras harus bilang supaya dia baru atau zimah, tapi ada yang mengatakan seperti Ibnu Taimiyah ya dan beberapa ulama yang lain pendapatnya bahwa cukup kita mengganti dengan menceritakan kebaikan-kebaikan dia, cukup kita meminta atau meminta kepada Allah gitu kan, kita minta diampuni kalau dirasakan kalau kita minta maaf begitu kan nanti menimbulkan malah permusuhan, atau nanti akhirnya dia jadi buruk sangka terus sama kita. Nah, demi itu sebagian ulama mengatakan tidak perlu kita meminta maaf dalam arti menyebutkan apa yang sudah kita bicarakan tentang dia, kecuali memang dia meminta kita untuk mengaku kan, itu lain cerita ya kan. Nah, maka kembali lagi setelah sudah jadi bahan ghibah bagi para wanita saat itu, ini pelajaran buat kita yang kita bisa ambil ayat 30 apa? Gitu. Memang perempuan suka menggibah, maka kita sebagai perempuan hati-hati dengan lisan kita. Ya. Terus apa? Setelah dia tahu bahwa dia sedang dibicarakan, digibahi gitu ya oleh dharma wanitanya, dia kan sebagai ketua, biasanya kan gitu ya. Ketua, suaminya pimpinan, dia sebagai ketua dharma wanitanya kan gitu. Maka falam masami'at ayat 31. Maka ketika beliau mendengar bimakrihinna, dengan pembicaraan begitu kan, arsalat ilaihinna, dia langsung ngirim, maksudnya ngirim undangan. Dia utuslah orang gitu kan untuk memberikan undangan untuk datang ke istana. Nanti kalau ceritanya ternyata mau dibuktikan bahwa memang layak Yusuf itu gitu kan, layak saya itu tergoda dengan Yusuf gitu kan, karena saking gantengnya. Sudah diundang, ini kan yang menunjukkan bahwa nggak mungkin wanita biasa gitu kan, maka dapat dipastikan ini adalah kelompok mereka dalam arti dharma wanita. Wa'atadat, apa yang disiapkan oleh beliau, wa'atadat lahunna muttaqa'a, dia siapkanlah tempat untuk mereka, muttaqa'a bersandar, maksudnya tempat yang nyaman lah untuk mereka. Terus wa'atat kulla wahidin minhuma sikina, dan difasilitasi juga gitu kan, dihadirkan juga masing-masing itu di depannya ada apa? Ada pisau. Berarti ada prosesi potong memotong, entah kek, entah buah, tapi kayaknya sendiri gitu ya. Apakah kek kecil bisa dipotong sendiri atau buah bisa potong sendiri, pokoknya bukan pisau ada di situ, bukan, tapi kulla wahidin minhunna, setiap orang dikasih sikina, dikasih pisau, berarti ada acara potong memotong. Kita nggak tahu apakah kek, apakah buah, tidak disebutkan, nggak terlalu penting. Jadi kalau Al-Quran itu hanya menyebut yang penting-penting saja. Sama surah Al-Kahfi kemarin kan nggak disebut berapa orang jumlahnya, kan nggak disebut jelasnya berapa tahun sebenarnya, kan 300 tahun pokoknya lebih. Kenapa? Karena itu menjadi perdebatan yang nggak ada. Sebenarnya mau mencari apa sih di perdebatan itu? Kita sekarang ini disuguhkan di media gitu kan, perdebatan yang sebenarnya tujuannya apa sih? Ada yang petenteng supaya dia dilihat hebat, atau dia adalah menggambarkan ini penjilatnya luar biasa. Artinya nggak dapat goalsnya itu apa, dia mendebat atau menyampaikan pendapatnya. Nah, maka di sini setelah difasilitasi satu-satu ada pisaunya, sudah dia perintahkanlah Yusuf. Apa katanya? Waqalat, dan berkatalah si perempuan ini atau istri Aziz ini, ukhruj alaihinna, keluar kepada mereka, alaihinna, kepada mereka, tamu-tamunya itu. Nah, kalau pertanyaan, loh kok mereka kan sering juga lah pasti keluar masuk istana, ya kan istana besar.
Ya mungkin ada beberapa meeting-meeting yang dilakukan oleh ketua Dharma Wanita ini kan begitu, tapi Yusuf mungkin tidak itu tugasnya, kan banyak petugas-petugas. Jadi kalau kita lihat malah Yusuf itu malah bertugas di kamar ya, membersihkan kamarnya. Nah berarti untuk menghidang dia nggak ikutan, sepertinya begitu. Tapi di kondisi atau di keadaan ini, waktu si istri Al-Aziz itu mengundang istri-istri gitu pejabat istana, malah Yusuf suruh keluar, memang punya tujuan, ukhrij alaihinna, keluar kepada mereka. Luar biasa. Falamma, maka ketika ro'ainahu akbarnahu, maka ketika mereka melihat Yusuf, coba memang luar biasa ya, gantengnya luar biasa. Akbarnahu, dia merasa wow gitu, merasa sesuatu yang besar ini kita kayak melihat apa, nanti dia bilang lihat malaikat, seperti lihat malaikat. Maka kemudian waqatta'na aydiyahunna, begitu. Jadi berarti pas Yusuf disuruh keluarnya waktu prosesi potong-memotong, sambil gitu kan memotong, disuruh keluar Yusuf, tidak terasa mereka mengiris, enggak lah kan waqatta'na, mereka memotong-motong tangan mereka, kan enggak mungkin sampai gitu kali kan gitu kan. Makna qata itu berarti mereka mengiris gitu kan, atau teririslah tangan mereka, enggak terasa. Gak hati-hati dia kan, udah tajam pisaunya kan gitu kan, lihat cowok ganteng pula nah, gitu lah bahasanya. Nah waqatta'na aydiyahunna, tak terasa mereka teririslah gitu tangan mereka, sambil berucap qulna wa qulna, sambil mereka mengatakan hasyalillah, maha sempurna itu kan Allah. Ini mereka orang beriman lah pasti ya, begitu kan, sempurna lah, yang sempurna cuma Allah. Terus dia bilang apa, mahadza basyar, ini manusia apa ini, berarti seumur-umur gak pernah kulihat nih seganteng ini gitu lah. Ini bukan yang katanya ada di TV ya, ganteng-ganteng segala itu ngeri kayak gitu ya. Ini ganteng betul, udah ganteng, orangnya baik, luar biasa. Hasya lillahi ma hadza basyar. Terus mereka bilang in hadza illa malakun karim. Ada yang bilang ini mah malaikat ini. Coba, malaikat itu sering diidentikan dengan kesempurnaan ya. Ya kan Bu, misalnya ada orang baik, dia malaikat aku katanya, ya kan. Ada orang ganteng, Yusuf ini mah malaikat, karena malaikat memang makhluk Allah yang sempurna. Malaikat itu sempurna luar biasa, apalagi dari segi ketaatannya, ya kan. Kata Allah la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat itu tidak pernah bermaksiat atas apapun yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan pasti dia melakukan atau mereka melakukan apa yang diperintahkan. Tapi uniknya Nabi Muhammad, kita saya sering sampaikan mungkin sebelum-sebelumnya, bahwa kita pun bisa seperti malaikat. Kata Rasulullah kita, kapan kita bisa seperti malaikat? Ketika kita berta'asyuk dengan Allah, ketika kita asik sekali berduaan dengan Allah, waktu kita sholat, ya kan, kita bacalah Al-Fatihah atau iftitah sebelumnya, baca Al-Fatihah, baca surah, kita sedang merasa sedang tasmik sama Allah, senang gitu, kita sedang memperdengarkan bacaan kita. Maka harusnya mana mungkin kita ingat yang lain. Kalau kita punya malu kan begitu, ketika kita bilang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, mana mungkin kita ingat yang lain, harusnya, idealnya, karena kita sedang puji-puji Allah gitu sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan saya ingatkan kayak gini supaya saya ingat juga, ibu ingat bagaimana sampai akhirnya kita betul-betul sedang mengarungi lautan mutiara dalam gerakan dan bacaan sholat kita. Enak sekali kan? Maka itulah timbullah kelapangan dada kita, rasa nikmat, rasa tawakal yang penuh kepada Allah. Tuh orang yang sholat, gak akan dia melakukan, dijaga Allah betul orang yang seperti itu dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jujur kita belum terlalu ngefek ya sholat kita gitu. Maka kembali lagi dia mengatakan, saya kaitkan itu karena apa? Karena memang Nabi kita bilang bahwa manusia bisa seperti malaikat ketika dia berasik-asik dengan Allah. Tuh kata Rasul, kalau kita sedang asik itu Bu, sedang nikmati sholat kita, baca Quran, nikmat kali rasanya gitu Bu. Sedang zikir subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kok nikmat kali, seperti malaikat kata Nabi kita. Tapi yang memang unik, manusia itu kan manusia yang unik Bu. Uniknya itu bisa seperti malaikat, bisa seperti setan, bahkan jadi setan pun bisa. Bisa seperti binatang, bisa seperti apa? Lebih gila dari binatang.
Ya kan, itu bahasa Al-Quran. Ulaika kal an'ami bal hum adal. Mereka manusia itu bisa seperti binatang, bahkan lebih gila dari binatang pun bisa. Kan terbukti memang. Ya kan, kita lihat betapa manusia gitu kan lebih dari binatang, kok ia mau bisa memperkosa anaknya. Ya kok bisa menjual istrinya, tuh gila itu. Binatang aja sayangnya luar biasa gitu lah. Nah, cemburunya luar biasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Babi ya katanya yang nggak punya penyemburu ya. Analisanya begitu. Nah, maka di sini kembali lagi mereka juga bilang saking sempurnanya mereka lihat gantengnya Nabi Yusuf ini, atau Yusuf yang belum jadi nabi tentunya, masih jauh kali untuk jadi nabinya. In hadza illa malakun karim. Sudah, qalat fadzalikunna lumtunnani. Oh, dapat langsung lah si istri Aziz ini. Dapat apa Bu? Dapat pembenaran. Artinya bahwa yang dia lakukan memang wajar kan, karena memang sangat menggoda Yusuf ini. Apa dia bilang? Qalat, dia berkata, fadzalikunnalladzi lumtunnani fi. Maka inilah, demikianlah gitulah yang kalian kecam-kecam aku. Kan dikecam-kecam, istri raja kok gitu kan menggoda pelayannya. Istri raja lagi mabuk cinta. Istri raja keliru menyalurkan cintanya. Kan itu tiga itu kan yang dituduhkan gitu kan kepada beliau gitu kan, kepada istri ini. Terus dia bilang, nah inilah yang kalian cerca-cerca aku kan. Sumbernya apa? Aku lakukan itu karena gantengnya Yusuf. Gitu, maksudnya dia membenarkan dirinya. Tapi luar biasa Bu, kan kejahatan ini kan. Dia bilang kan soal kejahatan itu kan, dan dia ngaku coba, walaqad rawattuhu an nafsi, ya aku sudah kuda diri dia memang. Enggak malu lagi Bu. Gitu, enggak malu setelah dia lihat tentunya kan teririslah tangannya, dan memang kan tertutup lah pasti pertemuan itu kan bukan antar sesama mereka. Terus dia bilang apa? Laqad rawattuhu an nafsi fasta'sam. Tapi waktu aku ganggu dia, fasta'sam, dia jaga dirinya. Maksudnya mau bilang bahwa enggak jadi terjadi apa-apa. Enggak jadi, padahal gitu kan udah kondusif betul kubuat waktu itu, ditutup pintunya kan gitu kan, dan seterusnya lah, dia sudah rawada, sudah siap-siap dan seterusnya. Nah dia bilang, tapi luar biasa, coba lihat, kita lihat, nggak ada malu lagi. Dia bukan hanya mengaku gitu kan, iya aku ganggu dia, tapi dia nggak mau sama aku gitu. Fasta'sam, dia jaga dirinya betul. Sudah, dia bilang apa? La illam yaf'al ma amaruhu, kalau dia nggak lakukan apa yang ku mau, apa yang ku perintahkan, berarti dia terus ya kan akan menggoda Yusuf. Luar biasa. Begitu. La illam yaf'al ma amaruhu, kalau dia nggak lakukan apa yang kuperintahkan, kata dia, coba la yusjananna, coba dia yang bukan pejabat, coba istri pejabat, dan terbukti sampai sekarang istri pejabat memang bisa lakukan apapun. Ya kan, bisa lakukan apapun. Maka kalau kita lihat komunitas istri-istri pejabat, begitu ya Bu, itu sama istri pimpinan, wah luar biasa Bu. Ya kan, saya banyak ya, maksudnya saya memang banyak mengaji istri pekantoran, cuman dapat saya, padahal kan yang pejabat suaminya ya, kok kayaknya luar biasa gitu ya istri pejabat itu gitu. Nah, terlepas dari rasa hormat dan sebagainya lah gitu ya.